Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Aldo Widiawan akan mempresentasikan tentang jenis korupsi dan penyelesaiannya. Yang pertama, pengertian korupsi. Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan ini bentuk korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan. Selanjutnya, klarifikasi korupsi. Yang pertama, individual corruption, dilakukan secara individu. Yang kedua, petty corruption, atau korupsi kecilan dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, endemic corruption. Korupsi sudah terregenerasi dalam sistem ekonomi, sosial, politik di masyarakat. Korupsi sudah menjadi budaya atau corruption culture. Yang keempat, grand corruption. Korupsi yang dilakukan para pejabat pengambil keputusan untuk menggantungkan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, dampak korupsi. Yang pertama, inefisien dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, kenaikan biaya administrasi. Yang ketiga, mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan. Yang keempat, pelayanan publik penurunan. Pelayanan publik menurunkan martabat aparat birokrasi. Yang keenam, ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Yang ketujuh, ketimpangan dalam pendapatan kaya dan miskin. Selanjutnya, jenis-jenis korupsi. Yang pertama, suap menyuap. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil negara, hanya hakim atau advokat dengan maksud supaya berbuat suatu atau tidak berbuat suatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar, misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses PN. Yang kedua, kerugian keuangan negara. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan markup anggaran agar mendapat keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya. Yang ketiga, perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja atau kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain, misalnya pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, curangan pada pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahayakan keselamatan negara saat berperang. Selanjutnya, cara menangani korupsi. Yang pertama, strategi preventif. Yang memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kedua, strategi detektif, perbaikan sistem dan tindak lanjut atau pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelapor transaksi keuangan tertentu, pelapor kekayaan pribadi memegang jabatan dan fungsi publik. Yang ketiga, strategi represif, penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.